Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Syahlia Abimanyu dengan NIM 03 Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah etika dengan judul Kode Etika Organisasi. Yang pertama di sini ada definisi organisasi profesi. Organisasi profesi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para profesional dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian, menjaga standar etika, serta melindungi kepentingan anggotanya. Organisasi ini biasanya memiliki struktur pengurusan yang jelas, anggaran dasar dan rumah tangga, serta program kerja yang terencana. Fungsi utama dari organisasi profesi ialah yang pertama ada pengembangan kompetensi yang menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan anggota. Lalu yang kedua, penjaga standar etika, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik profesi. Dan tiga ada advokasi, memperjuangkan kepentingan anggota dalam kebijakan publik dan pengembangan profesi. Lalu yang keempat ada jaringan profesional, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antar anggota. Nah, di sini ada contoh organisasi profesi. Yang pertama adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat PII. Organisasi ini merupakan wadah bagi para insinyur di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesi teknik. PII berperan dalam pemberian sertifikasi insinyur profesional atau IP dan pengembangan standar teknik di Indonesia. Lalu yang kedua ada Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI. PERHAPI adalah organisasi yang menghimpun para ahli pertambangan dengan fokus pada pengembangan ilmu dan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Organisasi ini aktif dalam penyusunan kebijakan pertambangan nasional. Lalu yang ketiga ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI. IAGI merupakan wadah bagi ahli geologi di Indonesia untuk memajukan ilmu kebumian dan penerapannya. Organisasi ini berperan dalam eksplorasi sumber daya mineral, mitigasi bencana geologi, dan pendidikan geologi. Yang keempat ada Society of Petroleum Engineers atau SPA. SPA adalah organisasi internasional untuk insinyur perminyakan yang berfokus pada pertukaran pengetahuan teknologi perminyakan. PM memiliki cabang di Indonesia dan aktif menyelenggarakan konferensi dan pelatihan. Lalu di sini ada fungsi kode etik organisasi. Kode etik profesi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama menjaga integritas profesional, memastikan bahwa anggota bertindak sesuai dengan standar moral dan keilmuan. Lalu yang kedua melindungi kepentingan publik, memastikan bahwa praktik profesi tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga ada pedoman pengambilan keputusan, memberikan arahan dalam menghadapi dilema etika dalam bekerja. Lalu di sini ada mekanisme penerapannya, yaitu pelatihan dan sosialisasi. Anggota wajib memahami kode etik melalui workshop dan seminar. Yang kedua ada sanksi pelanggaran. Organisasi dapat memberikan teguran, pencabutan sertifikat, atau pelaporan hukum. Yang ketiga ada pengawasan, yaitu dibentuk komite etik untuk memantau kepatuhan anggota. Lingkungannya adalah organisasi seperti PPI atau Persatuan Insinyur Indonesia, PERHAPI, IAIC, dan SPE memainkan peran penting dalam menjaga standar keahlian dan etika di bidangnya masing-masing. Kode etik profesi menjadi panduan untuk menjamin profesionalisme dan tanggung jawab sosial para anggotanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.